Oh, 13 Niko. Mek 4. 13. Dua tetep baru 13. 5 Andra. Lah. Andra. 14 Dimas. Kita kira sopo, Pak. 14 Dimas. Mas Niko mana Niko? Mas Niko. Mas Niko, coba modulnya diangkat. Modulnya diangkat, tunjukin saja. Modul. Aku arah. Nanti kita belajar. Masa double? Sudah siap semuanya modulnya? Mbak Nanda tidak makan. Ayo Mbak Nanda. Mas Gibran. Mbak Nanda. Anak-anak kalau sudah siap dimulai Ustazah ya. Mbak Nanda tidak makan ya. Selama Zoom tidak ada yang makan atau tidur-tiduran ya. Semuanya duduk yang rapi, menghadap ke kamera. Mas Hafid, ayo menghadapnya ke kamera sayangku, oke? Tidak ada yang mematikan kamera, ya? Tidak ada yang mematikan kamera, ya Mbak Farah biasanya, ayo. Alhamdulillah Mbak Loli, assalamualaikum. Mbak Fira, oh Mbak Fira kok ditutup ya? Nasya. Dua teteh baru 14 anak. Alhamdulillah ya. Kelas santun 15. Siapa berapa Mbak? Kak sampai viola. Yang penting ini Sudah Mas mulai. Anak-anak kita mulai ya. Sudah siap modulnya? Kisahnya udah. Anak-anak kita mulai sikap belajar ya. Ingat peraturannya. Kontrak belajar kita saat belajar semuanya harus fokus pada ustazah dan juga materi yang disampaikan. Yang kedua, sikapnya harus sikap yang bagus, sikap belajar, tidak boleh tiduran, tidak boleh sambil makan, ya. Sepakat? Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apa kabar anak-anak? Ustazah sapa dulu ya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah bersemangat. Betul. Saya Ustazah Mus. Ustazah Indah. Ustazah Dian. Nah, hari ini Ustazah akan menemani anak-anak belajar. Nah, yang pertama menemani anak-anak belajar Ustazah Mus dulu. Ustazah Indah sama Ustazah Dian nanti gantian sama Ustazah. Sepakat dimulai? Nah, sepakat dimulai? Oke, kita buka dulu dengan bacaan basmalah sama-sama ya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan Minta tolong disiapkan modulnya ya. Ustazah akan temani anak-anak belajar tema bahasa Indonesia, masih tentang geografis di rumah ya, lingkungan geografis di rumah. Kita perhatikan denahnya, rumahnya Rama. Kita perhatikan dulu ya. Denah rumah Rama. Nah, rumah Rama. Ini rumahnya Rama. Di samping kanan dan kiri rumah Rama ada sawah. Ada apa Nana? Ada apa Nana?
antara sawah. Sebelah kanan dan sebelah kiri rumah Rama ada sawah. Rumahnya Rama terletak di Jalan Nusantara. Ya, di depan rumah Rama pas di sini. Ini ada SDN Nusantara 1. Ini ya, SDN Nusantara 1. Pas di depan rumahnya Rama. Ya. Kemudian di sampingnya sebelah kanannya SDN Nusantara 1 ada toko. Nah, pinter. Sampingnya toko, sebelah kanan toko ada apa itu anak-anak? Puskesmas pinter. Sekarang kita lihat sebelah kiri rumahnya SDN Nusantara 1. Ada apa samping kirinya SDN Nusantara 1? Fotokopi pinter. Samping kirinya fotokopi ada apa itu? Balai Kelurahan. Balai Kelurahan ya, Balai Kelurahan. Anak-anak yang berada di samping kanan dan kiri rumah Rama adalah apa ini? Sawah. Sana juga sawah. Rumahnya Rama di antara apa? Di antara apa, Nak? Sawah. Pinter. Di depan rumah Rama pas ada apa? Depan rumah pas? Pinter, Zidan ya tadi salahnya. Oke, pinter, semangat ya. SDN Nusantara 1. Di samping kiri SDN Nusantara 1? Apa? Oh, pinter, fotokopi. Sekarang Ustazah tanya. Dua bangunan yang ada di sebelah kanan SDN Nusantara 1. Apa coba? Toko sama? Pinter. Sebelah kanannya SDN Nusantara 1 ada toko dan puskesmas. Sekarang kita amati yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri SDN Nusantara 1 ada apa? Fotokopi dan Balai Kelurahan. Pinter. Jadi rumahnya Rama terletak di antara rumahnya Rama terletak di antara apa ini? Sawah. Pinter. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Paham. Ustazah tanya sekarang ya. Di samping kanan SDN Nusantara 1 ada bangunan toko dan puskesmas. Pinter. Di depan rumah Rama. Pas depan rumah Rama. Depannya rumah Rama SDN Nusantara 1. Pinter. Rumahnya Rama ada di jalan apa? Pinter. Nah, pinter, sudah bagus. Anak-anak bertugas. Sekarang tugasnya anak-anak. Setelah nanti Zoom selesai, anak-anak mengamati rumahnya. Ya, diamati rumah siapa? Rumahnya anak-anak. Terus dibuat peta. Nah, anak-anak nanti setelah ikut Zoom ini, anak-anak diamati rumahnya ya. Kalau sudah mengamati rumahnya, dibuat peta. Peta. Ustazah, nggak dengar suaranya. Oh, nggak dengar suara. Oke, kedengaran, Nak? Kalau begini kedengaran? Oh, nggak dengar. Loh, malah tadi nggak dengar. Sudah dengar kalau begini? Mas, begini itu, Mas. Oh ya sudah. Anak-anak tugasnya apa? Mengamati rumah. Kedengaran anak-anak? Dua-duanya pakai. Dengar kok dari sini. Ustazah harus pakai dua ini ya. Sudah dengar suara Ustazah? Sudah dengar ya? Oke. Pakai dua Ustazah ini. Ya. Sudah ya? Dilanjut ya. Anak-anak tugasnya apa? Mengamati rumahnya anak-anak. Baru dibuat demo. Bawahnya di sini rumahnya Mbak Vika. Terus samping kanannya ada apa? Jalan apa? Begitu ya? Ada tugasnya di modul kan? Ada nggak?
Ada, pinter. Sudah ya, dilanjut Ustazah ya. Denonya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke masih tetap geografi juga. Ini tentang kita belajar di sekolah tentang pasar kelas. Anak pernah belajar ya waktu masih kelas 1 puncak tema. Ada kegiatan apa itu? Ada kegiatan apa itu waktu puncak tema? Kelas 1? Ya Bunda. Sekali bandingku. Di mute aja, di mute. Ya sudah Bunda, terima kasih. Di kelas ini ada anak-anak mengadakan pasar kelas. Pasar kelas, kelas 2, siswa kelas 2 mengadakan acara pasar kelas. Bacaannya Mas Adi. Mbak Dian tolong dokumen. Siswa kelas 2 berjualan bermacam-macam makanan. Contoh di sini contohnya yang dijual adalah Edo menjual es lilin. Edo menjual es lilin. Lani menjual aneka keripik. Dayu menjual mie goreng. Ayu menjual pisang goreng. Ada juga siswa yang berjualan alat tulis. Anak-anak, kegiatan jual beli. Siswa yang berjualan dinamakan apa tadi? Penjual. Ya, jadi seperti Lani, Edo, Dayu, Ayu itu adalah penjual. Karena apa? Berjualan, ya, berjualan. Edo menjual es lilin, berarti Edo sebagai penjual. Nah, siswa yang membeli dinamakan pembeli. Siswa yang berjualan dinamakan penjual. Siswa yang membeli dinamakan pembeli. Jadi kegiatannya dinamakan jual beli. Kelas 2 mengadakan pasar, melakukan kegiatan jual beli. Siswa yang berjualan dinamakan penjual. Contoh yang berjualan siapa di sini? Edo jadi penjual. Lani juga jadi penjual. Dayu, kemudian Ayu, ya, karena apa? Menjual barang dagangannya, menawarkan barang dagangannya. Siswa yang berjualan dinamakan penjual. Kemudian ada siswa yang membeli es lilin, ada siswa yang membeli alat tulis, ada siswa yang membeli pisang goreng, mie goreng, ya, itu dinamakan dengan pembeli. Siswa yang membeli dinamakan pembeli. Lanjut Mas. Terakhir. Ya. Nah, penjual dan pembeli melakukan jual beli. Biasanya jual beli ada di mana? Di pasar. Nah, makanya judulnya tadi adalah pasar kelas. Ya, siswa melakukan jual beli dengan jujur. Semua kalau dilakukan dengan kejujuran, insya Allah akan baik selamanya. Karena apa? Karena perbuatan kita selalu diawasi Allah. Ya, anak-anak, kita umpamanya jadi pengusaha harus jujur, jadi penjual juga harus jujur, pembeli juga harus jujur. Seperti halnya anak-anak kelas 2 tadi melakukan jual beli dengan jujur. Ya, jadi kelas 2 mengadakan pasar kelas. Ada yang membeli, ada yang menjual. Yang membeli dinamakan pembeli. Yang menjual dinamakan penjual. Ingat ya. Nah, jual beli. Kelas 2 melakukan kegiatan
jual beli. Di mana? Di kelas. Namanya pasar kelas. Sudah habis. Jangan tanya dulu anak-anak. Anak-anak ada yang bertanya? Ini. Oke, yang bertanya angkat tangan sambil menunjukkan temannya, namanya. Oke, angkat tangan dulu. Yang bertanya, yang tadi geografi sama yang jual beli. Diaktifkan itunya, Bu. Apa mas? Bisa bicaranya diaktifkan itunya. Saya tak tahu matematika. Anu gambar deh. Iya, belum. Awang lah. Siapa yang bertanya? Angkat tangan nak. Awang Bu, awang. Mas Awang. Awang Bu. Mas Awang, oke. Awang. Mas Awang mana Mas Oh, enggak, Awang? enggak. Oh enggak. Mas Hakim. Mas Dimas Bu, Hakim. Dimas, Dimas. Mas Hakim tanya. Tanya apa nak? Mas Hakim? Dimas Pak. Sudah yang bagus dong. Sikapnya Ustazah tadi yang sudah bilang, sikap belajar anak-anak harus yang bagus. Kita belajar ya. Kita belajar cuman belajarnya anak di rumah, Ustazah di sekolah. Ya, jadi sikapnya harus yang bagus. Oh, kata. Oh, Mas Davin, ya Allah, Mas Davin tanya apa gandeng? Mas Davin tanya apa nak? Mas Davin. Dimas Bu. Katanya apa-apa aku tadi lagi bilang sama mama lagi. Dimas Bu, Dimas. Oke, Dimas, mana Dimas? Dimas tanya apa nak? Silakan. Ayo. Oke. Suaranya. Hmm? Suaranya kurang keras. Duh. Oh, suaranya. Dengar. Ya, suaranya kurang Nah, keras. ininya enggak isi dari sana. Coba volumenya dinaikkan. Volume HP-nya. Coba volumenya anak-anak yang dikeraskan dinaikkan lagi, ya ditambah lagi volumenya. Ya. Oke, tanya saja. Siapa lagi yang bertanya? Sebelum ditutup Ustazah ganti pelajaran. Anak-anak yang bertanya. Vira, Kak Safira itu loh, Us. Safira. Kak Safira. Anu nih. Bapak. Saya kira nih. Kak Safira, slide 2. Iki loh, Pak. Bocah iki. Oh, itu loh. Oh, Sampai saya kira lupa. mau tanya. Coba, Bu. Tanya apa Mbak? Mbak Safira? Tahu. Enggak ngulet kok ya. Ih, kok angkat tangan loh. Tanya apa Mbak Safira? Ya Mbak Safira, dipanggil Ustazah. Tanya apa nak? Mulai. Enggak tahu. Tanya ngulet. Oke, berarti anak-anak sudah paham ya tentang bahasa Indonesia dan matematika. Kalau sudah paham, Ustazah ganti sama yang lainnya. Oh, matematika, dan tanya matematika anak-anak. Pagi ini matematika ya? Oke, sudah bahasa Indonesia sudah ya. Sekarang kita lanjut dengan matematika. Masih tentang mata uang. Oke, dilihat matematika hari Selasa. Sebentar, Bu ya. Dilihat matematika hari Selasa, halaman Iya. halaman 8. Kita masih belajar tentang mata uang. Oke. Sudah siap? Anak-anak siap sudah ketemu? Matematika. Matematika halaman 8. Oh, hah? Sudah? Oke, anak-anak kita masih belajar mata uang, ya. Uang 5.000. Asli tengah ya. Ini loh. Ya. Jual. Ya. Sudah ya? Yes. Kok itu mas? Bukan mas, keliru sampean. Oh iya, Bu ya, sebentar. Aku bingung. Ben. Ini ya. Ini ya. Yang pertama. Ketok. Oh iya. Cewek. Iya. Oke, ada uang 1.000, uang logam Ya. 1.000 rupiah. Yang bawah uang kertas nilainya juga sama 1.000 rupiah. Uang 1.000 rupiah ini kalau ditukar dengan uang receh-receh itu dapat uang logam 200. 1. Ada lagi 200, jadi 2. Ada lagi 100 dan juga ada lagi 500. Ya. Oke, jadi uang 1.000 itu bisa 200-an 2, 100-an 1 sama 500 1. Nilainya berapa?
sama Rp1.000. Uang Rp1.000 kalau ditukar receh-receh, uang pecahan ya, itu 200 sama 100 dan juga 500-nya 1. Kalau 500-nya 2 berapa nilainya? Sama juga dengan 1.000. Ya anak-anak ya. Jadi ditukar uang yang nilainya sama. Kalau beli jajan umpamanya itu harus kembaliannya harus paham nanti ya. Kita belajar jual beli tadi kan ya. Di pasar jual beli tadi anak ya. Nah, sekarang kita belajar uangnya setara dengan uang yang ada itu yang utuh. Lanjut. Nah, ini uang kertas 2.000 ditukar dengan 500, uang logam ada 2, 1.000-nya 1, jadi nilainya sama 2.000. Uang 2.000 itu bisa 1.000-an 2, bisa 1.000 dan 500. 500-nya berapa? 2 keping. Sekarang kita turun ke bawah 5.000. Uang Rp5.000 ditukar dengan pecahan. Dapat 2.000-an 2, dapat 500-an 2. Nilainya sama 5.000. Jadi umpamanya Ustazah, aku tak 1.000-an 5 saja boleh enggak? Boleh. Atau Ustazah, aku semuanya 500-an enggak apa-apa. Yang penting jumlahnya sama, nilainya sama. Berapa? Rp5.000. Yang bawah sendiri uang Rp10.000 ditukar dengan 5.000-an 2. Ini 5.000-an 2. Ini juga sudah 10.000. Yang bawahnya boleh juga dengan 1.000-an 3, 2.000-nya 1, 5.000-nya 1. Itu nilainya juga Rp10.000. Jadi ditukar dengan uang pecahan yang nilainya sama. Paham anak-anak? Sudah habis ya Mas? Nah, sekarang uang 5.000 itu kan nilainya Rp5.000. Ini Mas semula yang kemarin Ustazah mengingatkan, itu ditulis Rp 5.00,00. Yang bawah nilainya Rp10.000. Ditulisnya bagaimana? Rp 10.00,00. Anak-anak, dari penjelasan Ustazah, ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Yang bertanya angkat tangan. Oh, sudah paham semuanya, pinter. Mas Ibran mau tanya, Mas Ibran. Oke, silakan di unmute. Ah, ya Mas Ibran. Enggak. Oh, enggak. Enggak ada yang bertanya, berarti sudah paham semuanya ini, pinter semuanya, ya. Hebat kelas 2. Sukses semuanya ya. Sudah enggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Ustazah akan ganti dengan Ustazah yang lainnya. Ustazah Mus nanti istirahat dulu, diganti dengan Ustazah yang lain untuk materi yang berbeda juga. Nggak ada yang bertanya, Nak? Oke, Ustazah istirahat dulu ya. Assalamualaikum. Enggak usia. Kamu cekali ya, Bu? Situ kamu cekali nggak apa-apa? Iya, kamu cekali nggak apa-apa. Bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat dulu ya, Nana. Tepuk semangat. Semangat. Kurang semangat. Masih ada yang bergerak-gerak. Oke. Sudah siap? Sudah siap anak? Oke. Yuk mulai lagi. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Oke. Siapa yang masih ngantuk ya? Oh, Mas Davin kucek-kucek mata. Mbak Afika. Oke, anak-anak udah siap? Ustazah mau tanya, anak-anak ini temennya itu ada berapa jenis kelamin ya? Ada 2, betul. Yang satu laki-laki dan yang satu perempuan. Coba kita cek di buku. Ini halaman 5. Halaman halaman 2. Yuk kita buka halaman 2 dulu. Sudah siap halaman 2-nya? Nah, itu ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, Ayu. Nah, itu kan ada 2 jenis kelamin, laki-laki putra dan putri, atau laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak nanti menuliskan namanya di sini. Nah, ini boleh nama-nama kalian, teman-teman kalian di kelas ini. Nanti Ustazah kirim rekamannya lewat YouTube ya Ustaz Rizky. Nanti dikirim lewat YouTube, dicatat nama-namanya teman perempuannya siapa, nama-nama temennya laki-laki siapa, ditulis ini. Kalau nggak muat boleh di belakangnya. Nah, kalau perempuan ciri-cirinya gimana? Siapa yang tahu ciri-ciri anak perempuan? Benar, anak perempuan memakai kerudung. Nah, kalau anak laki-laki pakai kerudung nggak? Enggak. Oh, lah pakai kerudung nggak jadi perempuan. Nah, anak laki-laki tidak pakai kerudung. Anak perempuan pakai rok atau celana, di sini gambarnya boleh. Betul. Yuk dilihat lagi yang PKN-nya. Halaman 7. Halaman 7. Sudah? Ini nanti kalian boleh nanya. Ustazah mau tanya asal daerah contoh atau suku daerah contoh. Andra dari mana Andra? Asal daerah dari mana Andra? Oh, Andra dari Jawa Timur atau Surabaya. Mas, Halaman berapa, Us? halaman 7 Bunda. Sudah? Nah, Ustazah tanya lagi, asal namanya daerah dari siapa ya? Mas Davin, asal daerah dari mana? Surabaya. Ada yang dari Gresik? Nah, ditulis. Contoh, namanya Siti dari Madura. Oh, Ida dari Gresik. Ditulis nanti asal daerahnya. Mas Elo dari mana asal daerahnya? Mas Elo asal daerah dari mana? Mas Elo asal daerah dari mana? Halo, Selo, unmute-nya dibuka nih. Mic-nya dibuka, mic-nya dipencet, cret, ayo. Nah, ada. Dari mana Mas Selo? Selo. Nah, ganti deh. Mas Ai, dari mana Mas Ai? Mas Ai yang baik, Mas Ai. Mohon maaf Ai. Mohon maaf ya, Mas Ai yang baik. Mas Selo dari mana Mas Selo? Dari Klaten. Loh, itu Mas Selo dari Klaten, Jawa Tengah. Mas Ai dari mana Mas Ai? Mas Bayaki dari mana asalnya? Asal daerah dari mana?
tanya lagi. Oh iya Mbak Lem ya, asal daerah dari mana Mbak Lem ya? Dari mana Mbak Lem ya? Saya tanda dengar. Lem ya. Dari mana Mbak Lem ya? Oke, siapa yang dari Madura? Angkat tangan. Loh, tadamus yang angkat tangan. Ada yang dari Madura, ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Klaten. Akila, Mbak Akila. Dari mana Mbak Akila? Mbak Akila. Loh, dari mana Mbak Akila? Asal daerah dari mana Mbak Akila? Dari Banjarmasin. Banjarmasin. Bawa uang 1.000 mau beli apa itu? Kan belum istirahat. Oke, kita punya karakter individu, ada 2 jenis kelamin. Nah, warna rambut pun berbeda. Ada yang hitam, ada yang coklat, kulit pun juga berbeda. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang coklat. Nah, ada juga teman kita itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ada juga bedanya banyak. Tapi kita nggak boleh musuhan. Kita harus saling menghormati. Kayak di rumah kalian ada yang beragama lain selain agama Islam? Ada pastinya ya. Kita harus menghormati untuk dia pergi beribadah, saling tolong menolong, hidup rukun, tetap bekerja sama. Oke, Ustazah. Yuk kita lanjut ke SBDP-nya nak. Halaman nih, halaman 12. Sampun apa dereng? Sudah apa belum? Sampun Mbak Loli, kepalanya diangkat, tidak tidur. Pasang senyumnya yang manis, karena mau difoto senyum dulu lah. 1, 2, enggak. Senyum dulu yang manis. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, anak-anak, halaman 12. Maksudnya ngantuk kabeh. Halaman 12 itu ada gerakan begini. Nah, di awal menari menanam jagung. 1, 2. Itu gerakan pertama ya. Tangannya diluruskan ke depan. Tangan kanan dan kiri tetap lurus. Nah, seperti ini. Terus yang kedua tangannya begini. Tangannya begini. Yang kedua nih. Mbak Nuril yang baik duduknya cantik. Tangannya yang kedua begini. Mbak Najla. Tangan yang ketiga begini, kakinya di depan begini. Nah, kan menanam jagung. Begini ya. Nanti terus yang keempat tangannya di dada begini. Oke, nanti insya Allah Ustazah kirim video menari menanam jagung. Oke, nah saat ini Ustazah akan berganti pelajaran Al-Islam. Sebelum pelajaran Al-Islam, anak-anak pasang senyum yang cantik dan manis dong. Gantengnya biar nggak hilang dong. Oke, Mas Alfian Ezra duduk yang baik. Oke anak-anak, tidak ada yang begini-begini. Senyum dulu lah. Yuk pasang senyumnya yang cantik dan ganteng. Oke. Ustazah Indah. Iya. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum anak-anak. Aku tak foto, itu mah modus sing mulai sih. Yo, masa ganteng
Ayo. Bisa konsentrasi sayangku. Halo. Tepuk-tepuk dulu. Coba ya, ikut Sinda ya. Tepuk 1. Loh, ayo ikut. Kok ada yang mainan? Halo, Mas Ahmad Gifari. Ai. Mas Ai, konsentrasi, oke? Coba konsentrasi dengan tangannya. Mas Ibad. Oke? Tepuk 1. Sekali lagi, kurang serempak. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Loh, kok banyak yang diam? Coba begini aja deh. Merah tepuk 1. Hijau tepuk 2. Kuning tepuk 3. Oke? Merah tepuk berapa tadi? 1. Saya semua. Timbut. Oke? Merah tepuk 1. Tepuk merah. Loh, kok merah? Tepuk berapa? Baru 1. Oke? Merah. Merah. Kuning. 3 kuning. Merah kuning. Hijau. Putih. Nggak ada. Oke? Nah, bisa kita mulai sayangku? Ya. Nah, hari ini pelajarannya adalah tentang ibadah ya anak-anak. Ibadah tentang sholat. Sholat itu adalah sangat penting bagi kita semuanya. Itu adalah merupakan wajib bagi umat Islam. Ya. Sholat dilaksanakan berapa waktu sayangku? Sehari semalam? Sholat wajib itu dilakukan sehari semalam adalah 5 waktu. Yaitu ada sholat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Itu adalah wajib kita lakukan. Nah, sekarang ini Gus Indah mau menerangkan tentang bagaimana sih gerakan sholat yang benar itu. Perhatikan ya anak-anak ya. Yang pertama adalah gerakan sholat yang pertama itu adalah sikap berdiri tegak, ya. Sikap berdiri tegak. Lihat, ini anak-anak ya. Sikap berdiri tegak di sini itu ada anak-anak harus konsentrasi. Pandangan yaitu menuju dilihat adalah tempat sujud anak-anak. Nah, kemudian setelah siapa melaksanakan sholat anak-anak, yaitu melaksanakan yang kedua, gerakan yang kedua adalah mengangkat kedua tangan, ya. Mengangkat kedua tangan di mana disebut adalah takbiratul ihram. Jadi tangannya berada di kanan kiri, ini tidak harus di telinga seperti begini, tidak harus seperti ini, itu adalah salah, yaitu pas di depan dada, lurus, tangan menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah takbiratul ihram yaitu mengatakan Allahu Akbar tadi ya, maka bersedekap. Ketika bersedekap di sini anak-anak yaitu membaca doa iftitah. Ya, membaca doa iftitah, masih ingat ya? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Itu setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah anak-anak sudah bisa semuanya ya baca surat Al-Fatihah. Kemudian ketika di akhir maka anak-anak menjawab bersama-sama dengan amin. Ya.
Kemudian yang ketiga, selanjutnya pada waktu bersedekah yaitu membaca salah satu surat pendek atau yang ada di dalam Al-Quran. Terserah anak-anak membaca surat Al-Falaq, surat Al-Ahab, surat Ad-Duha boleh, surat Al-Kafirun juga boleh, surat Al-Ikhlas juga boleh. Nah, setelah membaca semuanya itu, yang keempat yaitu adalah rukuk. Ketika badan membungkuk anak-anak yaitu membentuk sudut 90 derajat. Tidak boleh seperti begini, tidak boleh terlalu ke bawah, juga tidak boleh. Maka membentuk derajat 90 derajat. Ya. Udah ya. Kemudian pada waktu rukuk anak-anak bacaannya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian bangun dari rukuk, takbiratul ihram. Itidal Bu, salah itu. Itidal. Itidal. Iya, itidal. Yang kelima adalah itidal ya, keliru ya. Keliru tadi ya. Itidal. Sami Allahu liman hamidah. Setelah dari rukuk Sama seperti takbiratul ihram. nah, sama dengan takbiratul ihram bacaannya, oke? Nah, kemudian yang keenam adalah sujud. Coba pada waktu sujud, coba perhatikan. Sebentar. Nah, pada waktu sujud, tangan menghadap ke kiblat. Ya, tidak boleh seperti melebar, itu tidak boleh. Kemudian dahi ke lantai, dahi hidup di lantai. Kemudian bacaannya sama dengan rukuk. Ya, bacaannya sama dengan rukuk. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Setelah rukuk, kemudian duduk di antara dua sujud. Keliru Sinda tadi ya. Setelah sujud, kemudian duduk di antara dua sujud seperti ini kalau dilihat dari belakang. Ya, ini adalah duduk iftirosh, yaitu kaki yang satu sebagai tumpuan ya pada pantat kita, yang satunya tegak diri. Semuanya menghadap ke kiblat ya. Nah, tidak boleh kaki kedua-duanya digunakan untuk tumpuan. Oke. Selanjutnya, kemudian yang ke-8 adalah kita kalau sholat ya, ini adalah yang salam. Tapi kalau kita sholat subuh, maka setelah sujud kemudian berdiri lagi, bacaannya sama dengan pada waktu bacaan pertama. Cuma untuk yang kedua itu tidak menggunakan doa iftitah, langsung membaca surat Al-Fatihah, kemudian salah satu surat pendek, kemudian kita rukuk, kembali itidal sama dengan pada waktu takbiratul ihram, sama bacaannya ya. Kemudian ketika salat kita menoleh pada pas bahu kita toleh, oke? Ke kanan dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kembali menghadap ke kiblat, kemudian baru menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu ya anak-anak ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Boleh kok bertanya sebelum Usinda kembali ke KMD. Oke? Boleh? Tidak ada yang tanya? Mas Awan. Ya. Mas Mirza mau tanya?
Kalau tidak yang bertanya, Sinda akan melanjutkan lagi, yaitu tentang KND, yaitu menghormati guru. Anak-anak, menghormati guru adalah kewajiban sebagai seorang siswa, ya. Kalau di sekolah menghormati ustadz-ustadzanya itu adalah wajib bagi anak-anak. Ya, ustadz-ustadzah tidak minta apa-apa, ya, kepada anak-anak, tetapi supaya anak-anak bisa menghargai dan menghormati guru pada waktu di sekolah. Satu, anak-anak yang perlu diingat yaitu ketika guru menasihati, maka anak-anak harus mendengarkan, ya. Apabila nasihat itu bagus, nasihat itu baik untuk anak-anak nantinya, maka anak-anak wajib untuk mengikutinya. Tapi kalau nasihatnya jelek, mengajak suatu perbuatan yang tercela, itu tidak perlu dilaksanakan, ya. Nah, kemudian anak-anak pada waktu, ya. Nah, di sini apabila anak-anak mau, ya, mencari ilmu, maka anak-anak harus selalu memperhatikan ustadz-ustadzahnya jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetapi kalau cuma bermain saja, kira-kira ilmu yang didapat dari ustadz-ustadz saja bisa masuk apa tidak anak-anak? Nah, ternyata sulit sekali untuk bisa masuk, ya. Ilmu itu nanti tidak langsung, mungkin ada yang langsung bermanfaat, ada tidak. Itu nanti suatu saat anak-anak pasti akan mengingat selalu, oh iya, pesannya ustazah itu loh dulu pernah mengingatkan bahwa sama ustadz-ustadzah kita harus selalu hormat, harus selalu santun, berbicara dengan yang baik, ya. Nah, anak-anak, Indah berpesan kepada semuanya, mudah-mudahan anak-anak nanti menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berguna bagi kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negara serta agamanya. Ada yang ditanyakan anak-anak dari sini? Nah, nanti itu dikerjakan ya anak-anak, ya, Al-Islam sama KSD. Dah, ya, waktunya mau istirahat, ya, kurang 5 menit lagi waktunya istirahat, oke? Oke. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ustazah tadi semuanya bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan mudah-mudahan berguna untuk masa depan kalian semuanya. Dari Sinda, terima kasih. Oke. Pasang senyum yang cantik. Ayo kita foto dulu, ya. Ayo action dulu. Yuk, kita action. Wah. Oke, kayak mana Mbak Angel? Ay, kayaknya dong. Yuk, Ayo, Mbak Angel. cantik dan tegak mungkin, ya. Yuk, tunjukkan dirinya. Ayo, Satu, Mbak Naura yang baik dong, jangan pakai tidur dong. dua. Naura. Naura. Ada. Naura yang baik. Oke, ayo kaya dong. Satu, ayo. Dua. Dapat. Tiga. Kurang satu. Yuk, mulai bersama Lagi, kita. lagi. Tahan. Kayaknya. Satu. Rafiqa, Arsi, Mbak. Satu. Harus. Tiga. Udah. Tiga. Oke. Anak-anak, hari ini pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis sama-sama, ya. Abata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallahumma wa
tetap menjaga kesehatan dengan cara 3M. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang kedua menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Ustaz akhiri, semoga hari ini manfaat untuk anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum.